Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Masih semangat di siang ini? Masih. Semangat. Oke, hari ini kita akan di pertemuan yang ke-10 kita akan bertemu lagi dengan materi ilmu falak yang lebih aplikatif. Kalau yang kemarin kita belajar seperti apa sih pandangan ulama, seperti apa sih hukumnya menghadap ke kiblat dan lain sebagainya, kali ini lebih aplikatif karena berbagai cara menentukan arah kiblat. Jadi menentukan arah kiblat itu ada caranya, tidak hanya asal madhep ngulon. Kalau kalian sholat madhep ngulon gitu aja? Iya, nah ini sekarang diajarin bagaimana agar sholatmu itu menghadap ke Ainul Ka'bah seperti yang kemarin kita bicarakan madhab Syafi'i. Ya, madhab Syafi'i harus melihat ke Ainul Ka'bah seakan-akan kita melihat wujudnya Ka'bah itu sendiri. Oke, yang pertama, berbagai cara menentukan arah kiblat yaitu Rashdul Kiblat A'dham, posisi matahari di atas Ka'bah. Ada 2 kali di dalam 1 tahun di mana Rashdul Kiblat ini atau matahari berada tepat di atas Ka'bah. Ada 2 kali di dalam 1 tahun. Ya, jadi Rashdul Kiblat adalah salah satu metode penentuan arah kiblat. Pedoman yang digunakan pada metode ini adalah posisi matahari tepat atau mendekati pada titik zenit Ka'bah. Ya. Penentuannya dilakukan berdasarkan bayang-bayang sebuah tiang atau tongkat ketika posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Hal itu terjadi lintang Ka'bah sama dengan deklinasi matahari. Jadi posisinya Ka'bah itu sama dengan nilai harga deklinasi matahari, sehingga pada saat matahari berkulminasi, matahari tepat di atas kepala kita, nah posisi tersebut itu 2 kali dalam 1 tahun. Ada tanggal 27 Mei ya, tahun Kabisat, atau 28 Mei tahun Basito, jam 11.17 WAS waktu Arab Saudi, atau jam 16.17 pada tanggal dan pada tanggal, jadi ada 2 kali dalam setahun, bisa tanggal 27 ataupun 28 Mei, ada tanggal 15 atau 16 Juli. Jamnya kalau WIB 16.26. Nah, Bu, maksudnya gimana? Semua bayangan benda yang tegak lurus, ya, yang tegak lurus ditaruh di tempat yang terbuka, terkena sinar matahari, cahayanya akan mengarah ke kiblat. Loh, beneran Bu? Iya. Jadi jam berapa? Jam 16:17 kalau di tanggal ini. Misal kita taruh benda yang tegak lurus, ini tegak lurus bukan? Dia diginikan mencong sih. Tapi kalau dia ditaruh di tempat yang datar, dia lurus apa tidak? Lurus. Oke, kita taruh. Apakah ada bayangannya? Ada. Iya, bayangan ini loh yang mengarah ke kiblat ketika tanggal 27 Mei atau 28 Mei atau 15 dan 16 Juli. Gitu. Jadi bayangan ini sudah menunjuk ke kiblat kalau di jam itu. Kita tinggal taruh benang, kita tarik, oh ini kiblatnya. Dan ini, cara ini cukup akurat. Ya, metode ini sangat akurat karena menggunakan observasi matahari secara langsung. Jadi kalau pakai metode ini, tempat sholat kita mau tarik garis ke tempat sholat kita cukup mudah, dan ini cukup akurat, sehingga oh ternyata sholat saya benar apa salah ya, itu dicek bisa di tanggal-tanggal tersebut. Cuman kelemahannya adalah ini cukup akurat, tetapi kelemahannya adalah apa? Mendung. 1, mendung. Nomor 2 apa lagi? Selain mendung? Hujan. Tentu saja Mas. Jadi kalau enggak mendung, hujan.
Ya, itu halangannya. Kemudian yang ketiga tidak efektifnya karena waktunya tertentu saja. Coba bayangkan kalau kita mau mendirikan masjid. Kita mau mendirikan masjid, kemudian dadak nunggu tanggal ini, kan repot. Padahal sekarang ini bulannya September misal. Ya. Nah, ini sudah September tanggal 4. Kan sudah lewat, masa kita harus nunggu Mei tahun depan? Kan terlalu lama kan? Akhirnya masjidnya kan terbengkalai. Nah, ada cara yang lain. Ada cara yang lain menentukan azimut kiblat, ya, dengan menentukan azimut kiblat dan bayang kiblat harian. Jadi azimut kiblat itu adalah arahnya kiblat. Jarak sudut yang dihitung dari utara ke arah timur sampai dengan titik kiblat. Jadi searah dengan perputaran jarum jam. Saya coba gambarkan. Kalau ini barat, ini timur, ini utara, ini selatan. Oke. Kalau segini berapa derajat? 90. Ini? 90. Ini? 90. Ini? 90. Berarti kalau muter berapa? 360. 360. Begini ya. Nah, sekarang kalau azimutnya 90, titik azimutnya 180, jadi dan titik azimutnya 270, arah kota Mekah yang dapat diketahui dari titik yang berada di permukaan bola bumi. Maka untuk menentukan arah kiblat dapat dilakukan dengan menggunakan ilmu ukur segitiga bola. Sehingga kita bisa mengukurnya dengan misal ini barat, ini utara, kemudian di sini nih kota Mekah, di sini nih Indonesia, gitu. Nah, maka ini ditarik dari utara, kemudian di sini, kemudian di sini. Ini kan menjadi segitiga, bukan? Nah, ini yang bisa kita hitung, gitu. Jadi perhitungannya dari titik utara, ya, atau nanti bisa dihitung dengan kutub utara. Kemudian tempat peninjaunya di mana, kemudian di sini Ka'bahnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bayang kiblat, adalah bayang setiap benda yang berdiri tegak lurus di permukaan bumi berimpit dengan arah kiblat, sehingga langsung menuju ke arah kiblat. Setiap hari bayang kiblat sudah tertera dalam jadwal sholat yang tersedia. Pernah tahu jadwal sholat belum? Pernah ya? Yang ada di masjid-masjid. Paling belakang sendiri ada B kiblat. Ya. Nah, di situ setiap hari ada bayang kiblat harian. Bayang kiblat harian tuh gimana, Bu? Ya, tadi caranya sederhana. Taruh benda yang tegak lurus di tempat yang datar, kemudian kita cari jamnya jam berapa. Nah, itu akan mengarah bayangannya ke arah kiblat. Nah, itu bisa kita cari, kita bisa hitung. Oke, ini azimut kiblat untuk daerah Ponorogo dari arah utara ke barat. Dari arah utara ke barat itu 6532. Dari arah utara ke barat itu dari sini ke sini ini 6532. Kan kalau tadi 90 kan? Berarti kan nggak nyampe di barat kan? Oke. 6532 dari arah utara, dari arah barat ke utara, dari arah barat ke utara berarti 90 dikurangi 6532 sama dengan 24 kesininya 24 derajat 27 menit. Nah, begitu. Dan dari arah utara, timur, selatan, barat itu adalah total ya, ini ke sini. Oke. Itu adalah 294 derajat. Berarti kita bisa pastikan miring kan?
Iya, jadi kalau sholatnya ndak miring, aku madhep ngulon berarti, gitu ya. Jadi tidak ke arah kiblat, tapi ke arah barat. Ini yang perlu kita cermati. Oke, selanjutnya ada beberapa peralatan pendukung dalam menentukan arah kiblat. Beberapa alat pendukung untuk menentukan arah kiblat antara lain adalah rubuk mujayyab. Rubuk mujayyab itu apa lagi, Bu? Rubuk mujayyab itu sama kayak gini, 1/4 lingkaran. Bentuknya kayu, ada beberapa angka-angka di kanan kirinya. Kemudian ada sundial atau bencet, mungkin ada beberapa masjid yang atasnya masih digentengi putih, tahu nggak? Terus bawahnya dia bisa bolong gitu kan? Nah, akhirnya nanti bayangan cahaya matahari bisa masuk. Nah, ada genomennya. Nanti kita ini kan. Ada juga miswala kiblat finder. Alat sundial yang menentukan arah kiblat. Ada lagi istiwa'ain. Alat yang memakai 2 tongkat istiwa. Ada kompas, ada GPS, ada teodolit. Kompas itu deviasinya bila dihitung dari utara, ya dari kutub utara yang sejati dengan kompas yang utara ini jaraknya berapa? Sekitar 200 kilo. Sini Surabaya loh. Ya, jadi percaya nggak sama kompas? Ya percaya dong, kalau untuk umum aja, bukan untuk ibadah ya. Boleh lah, gitu. Oke, kita akan coba menghitung arah kiblat menggunakan istiwa'ain. Ya, ini pakai alat istiwa'ain namanya. Yuk. Ayo kita keluar sebentar. Kita akan coba. Oke, kita keluar kelas sebentar. Kita cari matahari yang bagus ya. Oke, kita akan mengukur dengan alat istiwa ini. Kita pakai benang kasur. Kemudian yang penting adalah ini kan ada genomen. Ini yang namanya genomen, bencet ini tadi. Ya, unting-unting. Ini dipakai Pak Tukang ya biasanya ya. Nah, ini harus di 0. Bayangannya ini harus di 0. Kemudian coba cek handphonemu jam berapa ini? Jam 14.23. 14.23. Hari ini tanggal 4 September. 4 September. Nah, kita cari di aplikasi bawaan dari aplikasi dari istiwa'ain ini. Kita cari 4 September 2023 14.25. Oke. Ini adalah Ponorogo. Kita masukkan Ponorogo. Oke, lintangnya adalah 7 derajat 52, kemudian bujurnya 111,29. Nah, ini selisih azimutnya adalah 0 derajat 6 derajat 5 menit. 6 derajat 5 menit. Nih. Ini arah kiblatnya. Ini berapa? 6. Kalau 5 berarti kurang ke kiri. Oke, begini kan? Iya. Ini loh arah kiblatnya. Berarti seperti ini. Mana tadi 6? Wah, ini 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini 6. Oke, ini 6. Ini adalah arah kiblatnya. Cukup gampang kan? Dan ini cukup akurat. Kenapa? Karena kita pakai matahari. Oke? Kita balik lagi ke kelas.
mengapa tidak membelakangi saja, Bu? Seperti yang dicontohkan tadi. Oke, Mas. Tadi tempat meninjau kita di sini, katakanlah Ka'bah di sini, kok dadak kita menghadapnya ke arah belakangnya? Malah tidak logis, sama dengan kalau kita pergi mau ke Madiun, kita tidak muter dulu. Nah, ini tidak pas karena terlalu jauh. Mau ke Madiun kok lewatnya Trenggalek, kemudian Tulungagung, kemudian Kediri, kemudian baru Madiun, itu terlalu jauh. Kenapa enggak kita lewat saja Melilir, kemudian Delopo? Nah, kan cukup sederhana kita memalingkan mukanya itu ke tempat yang lebih dekat, yaitu tadi ke arah kiblat yang mungkin lebih dekat ke arah barat, rodok ke utara, seperti itu. Sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan ketemu lagi pertemuan yang ke-11 insya Allah minggu depan. Saya harap semuanya sehat. Amin. Kita bisa ketemu lagi melanjutkan perkuliahan kita. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Karena ilmu ini sangat aplikatif ya, kita bisa terapkan itu di masyarakat, sehingga apabila dibutuhkan kalian harus siap juga untuk mengarahkan ke kiblat tempat-tempat sholat. Tidak usah jauh-jauh bikin masjid atau musola, tetapi cukup tempat sholatmu dulu benarkan. Itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Kita ketemu lagi minggu depan. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.